Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Rena Morena. Apa kabar Rena? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak sih selama ini? Pernah sih Kak. Dulu pernah jadi seolah-olah muka aku tuh kayak yang bener-bener bengkak banget. Sampai ngaca pun aku nggak sudi ya, ibaratnya sangat takut gitu. Itu kenapa Rena? Jadi seperti kayak ada airnya gitu. Jadi bener-bener bengkak semua sampai mata. Terus ada tanya kan ke orang pintar gitu. Terus ya katanya ada yang nggak suka gitu sama Rena gitu dari temen. Guna-guna gitu maksudnya? Ya, semacam itu. Waktu itu kenapa bisa kena guna-guna? Nggak senang ada masalah kah? Ya kan Rena sebagai penyanyi ya, dan mungkin teman Rena juga kan banyak saingan lah ya. Jadi mungkin ada yang nggak suka sama Rena gitu. Jadi dibikin yang bener-bener mukanya sampai nggak bisa nyanyi. Tapi waktu itu sembuhnya gimana? Alhamdulillah dikasih air sama orang yang tahu lah itu. Terus diminum, terus lama-lama kempes. Dan sekarang nggak pernah keulang lagi kan ya? Alhamdulillah udah nggak sih. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan malam hari ini ya harapan kita semua kamu baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya Rena. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang menggunakan penglaris justru malah membuat usahanya habis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yopi. Selamat malam Pak Yopi. Selamat malam. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Kami dari 7 bersaudara, tinggal satu yang tersisa, yaitu saya sendiri. Dalam perjalanan kami, dalam kehidupan, kami selalu dirungrung kesedihan. Lanjut kami usaha juga, kami berusaha di bidang marketing. Karena daya saing yang luar biasa, akhirnya saya ikuti saran teman, saya pasang susuk juga. Pasang susuk untuk? Iya, untuk si klien supaya percaya setiap omongan-omongan saya. Semacam pengasihan gitu. Iya. Oke, lalu? Setelah itu kehidupan saya lumayan beranjak, usaha lancar. Dan lanjut, saya pun bergerak di bidang properti. Dari situlah mulai bencana. Bencana seperti apa maksudnya Pak Yopi? Bencana tatkala banyak orang yang merasa tersisihkan oleh saya, mereka mengirimkan semacam santet. Santet? Iya. Yang lebih menyakitkan lagi, santet itu tidak kena ke saya, tapi kena ke ibu saya. Kami hanya bisa ke rumah sakit saja, karena kami tidak tahu harus kemana gitu kan ya. Apa kata rumah sakit? Kata rumah sakit, saya berusaha di ronsen juga, ternyata nggak ada gangguan medis? Nggak ada gangguan medis Lalu apapun. kemudian apa yang Bapak lakukan? Setelah itu kami ya mencoba seminggu bertahan, karena perekonomian juga kami lagi lelah gitu ya. Setelah pulang, baru saja nyampe rumah, udah kambuh lagi. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit lagi, dan pas waktu bawa ke rumah sakit, barulah
ada teman yang di rumah sakit tersebut yang bilang, ini bukan obatnya ada di rumah sakit, tapi coba datang ke orang pintar. Bapak datang ke sana. Iya. Apa yang didapat dari sana? Dari sana saya juga nggak percaya karena saya juga datang ke sana cuman dimarahin, kenapa baru datang sekarang? Ini hampir-hampir telat katanya gitu, terlambat Kemudian, datangnya. apa yang dilakukan di sana? Di sana orang pintar tersebut mengeluarkan semacam keris yang kecil Dari mana? dari tangannya, dari setelah itu ditusukkan di sini ya. Dahi. Dahi. Ibu Iya, Pak Yopi. Oke, lalu kemudian langsung keluar nanah dan darah dari? dari ini terus keluar. Oke. Kemudian sembuh. Butuh proses lama juga dalam kesembuhan. Dan karena kan kalau untuk santet kan, kalaupun intinya nggak seorang itu tertembus, nanti kena yang lain. Setelah ibu saya sembuh, intinya tujuannya ke saya. Cuman ujung-ujungnya lari, sekarang giliran anak saya. Sekarang anak Bapak yang Iya, mengalami hal yang sama. anak. Udah sembuh tapi sekarang. Alhamdulillah udah. Oke. Tapi masih juga Proses ya. proses karena dalam penyembuhannya itu lumayan sulit ya. Sementara kita dengan ya kehidupan yang seadanya, karena semua itu butuh dana ya buat apapun gitu. Ya, baik. Pak Yopi, kami cukup prihatin dengan kejadian yang menimpa Bapak dan keluarga. Tapi apa sebenarnya tujuan Pak Yopi datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin bertanya, apakah masih ada? Pernah saya kan pasang susuk juga kan ya. Terus saya juga Pak, karena dampak dari orang-orang yang jaya terhadap saya, yang zolim, dengan alasan untuk menjaga dari benturan-benturan hal gaib, saya juga dipasang susuk di punggung saya. Sampai Makanya saya bertanya, apakah itu masih ada? apakah susuknya masih ada? Iya. Oke. Dan mudah-mudahan pengaruh santet itu benar-benar bisa lepas dari keluarga Pak Yopi ya. Amin. Iya. Oke. Usaha tapi masih jalan, Pak. Usaha masih, karena kita Baik-baik juga aja kondisinya. kita juga tahu dikerjain orang selama 5 tahun karena teman saya sendiri. Mudah-mudahan Pak Yopi bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan. Dan kami akan langsung ajak Pak Yopi untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yopi mendiami rumah dengan nomor 4 dengan tanggal lahir 2 Februari 1974. Sosok yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Saya melihat ia menjadi korban ilmu hitam. Entah kenapa, saya merasakan sosok Yopi dikelilingi oleh makhluk halus. Dari mata batin saya, sosok Yopi penuh dengan ilmu hitam untuk memenuhi ambisinya. Akibat perbuatannya, ia mengalami kegagalan setiap ia ingin melakukan sesuatu. Saya melihat adanya bayangan hitam yang selalu mengejar sosok Yopi dan keluarga kecilnya. Saya melihat bayangan hitam di tubuh Yopi. Saya akan membantu Yopi memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk semua. Terima kasih. Yopi dengan tanggal lahir 2 bulan 2 1974 dan nomor rumah 4.
Pak Yopi pernah pasang susuk, tapi kemudian justru pernah mendapatkan santet ke keluarganya. Iya. Yang tujuannya ke Pak Yopi, tapi meleset kena ibunya dan sekarang ke anaknya. Iya. Ada susuk yang untuk melindungi ya, tadinya Iya. untuk pengasihan, Iya. untuk penglaris usaha. Iya. Tapi sekarang justru malah terkena hal-hal seperti ini. Makanya ingin mendapatkan jawaban apakah susuk itu masih ada pengaruhnya. Mudah-mudahan santetnya pun bisa terlepas dari keluarga Pak Yopi. Iya. Oke, Oke, itu tujuannya baik. gimana, Roy? Sebelum masuk lebih dalam, saya ingin membahas bahwa Pak Yopi ini melakukan usaha restoran kah atau Properti, ya? Masih Saya sekarang usahanya di makanan. Oke, di bidang makanan. Saya ngelihat di tubuh Mas Yopi itu ada semacam. Tunggu sebentar. Oke, saya mendengar satu bisikan yang sangat mengerikan sekali. Genderuwo. Sikan Genderuwo. Iya, Mas Yopi ini dijaga oleh sosok yang menyeramkan bagi semua orang sih. Serem banget. Dijaga. Dijaga. Ini karena pengaruh susuk yang dipakai memang, Roy. Betul sekali. Dan itu yang membuat santet ke arah Pak Yopi justru malah meleset. Iya, itu dia justru. Tapi yang kena malah ibu sama anaknya, Roy. Jangan-jangan anaknya sering kesurupan ya? Iya. Betul ya? Iya. Dan susah dideteksi kalau ke dokter nggak ada apa-apa. Iya. Mas Yopi. Oke. Itu ada pengaruhnya dengan susuk yang pernah dipasang nggak, Roy? Ada pengaruhnya dari susuk yang dipasang? Tentu ada pengaruhnya. Apakah Genderuwo itu datang karena susuk? Betul sekali. Di dalam susuknya itu ada genderuwonya. Serem banget. Soalnya ini taringnya kayak ada taring gitu. Tahu nggak, genderuwo itu demennya perempuan. Wah. Yang cantik-cantik. Mohon maaf ya. Maaf banget. Saya tuh ngerasa maaf banget ya. Saya harus mempraktekkan ini di tubuhnya. Jadi tuh penunggu badan dia megang rambut kamu kayak gini nih. Terus kayak gini nih, maaf ya, maaf banget saya harus praktekin. Maaf banget, kayak gini nih. Ya kayak gitu. That's so scary. Ini sekarang ada di sini. Yes, Makanya kamu tadi bisa dengar karena itu dia. Kamu mempunyai magnet yang dia bisa ikut ke dalam tubuh kamu. Jadi rambut kamu tuh tadi dari tadi dibelah gitu, terus kayak gitu-gituin. Guys, saya tadi terdiam ya, karena tiba-tiba muncul dan hadir. dekat ke situ. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Roy. Saya berharap sih nggak apa-apa, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tentang keselamatan dan sebagainya, kita harus jaga juga ya. Pak Yopi pernah nggak merasakan keberadaan makhluk yang digambar Roy atau sosok Genderuwo itu? Pernah. Kapan? Sering Di rumah? di rumah. Karena tetangga bahkan saudara pun nggak mau datang ke rumah karena yang mereka lihat itu hutan belantara. Hutan belantara yang mereka lihat. Setiap Jadi kali. selama saya 5 tahun itu jangankan tetangga, saudara juga jauh. Bisa gitu ya? Jadi dikarenakan sang genderuwo dan hantu-hantunya tuh nutupin dia supaya tidak kelihatan rumahnya gitu. Aduh, saya lihat serem banget loh. Tapi itu nanti bisa nggak sih bisa kan katanya kayak hutan ya, kayak hutan belantara kayak Iya. gitu. Tapi bisa berkomunikasi sama orang-orang sekitar nggak maksudnya? Iya, Bisa. Bisa, Bisa. tetap bisa ya. Mas Yopi jujur sama saya ya. Mas Yopi tuh dari tadi liatin Rena ya. Iya. Kamu Bisa, melihat Yopi. keren. Rena More. Itu yang namanya. Ya, Bener. benar. Kenapa? Lihat gesturnya dia. Karena memang genderuwo kan sukanya perempuan yang cantik ya. Iya. Atau ini sosok genderuwonya? Berbulu banyak dan berlebat-lebat semuanya. Apakah Mas Yopi di sini selain susuk yang ada di dalam tubuh kamu yang nanti kita akan bersihin,
membawa jimat yang lain kah? Ada. Bolehkah saya lihat? Ada. Saya ambil dulu. Silakan, Pak. Rena, maaf ya saya nanya, kamu lagi halangan nggak? Enggak ya, karena biasanya sosok Gondoruo ini memang senang banget dengan darah. Dengan darah, Enggak sih. tapi enggak ya. Dan biasanya Gondoruo ini sejauh yang saya tahu dari cerita Roy, dia selalu deketin ke perempuan. Jadi kamu jangan sampai kosong dan jangan sampai kalau bisa lihat, jangan lihat matanya. Jangan sampai kosong, sayang. Ini adalah air pemberian dari sang dukun. Tanya untuk penglaris. Terus? Dan ini cincin untuk terhindar dari hal-hal gaib. Boleh dibuka, Pak?